Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan mempelajari materi sejarah untuk kelas 12 dengan topik Respon Internasional terhadap Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Setelah proklamator kemerdekaan RI, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI secara de facto, pada 17 Agustus 1945, Gaung Kemerdekaan Indonesia membahas ke seluruh penjuru dunia. Namun perlu diingat bahwa untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia pertama kali bukanlah dilakukan oleh negara-negara barat, melainkan datang dari negara-negara muslim di Timur Tengah. Nah, gaung dukungan ini dimulai dari Palestina dan Mesir yang kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Yang pertama itu pengakuan kemerdekaan rakyat Indonesia dari Palestina. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan RI di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang pada tanggal 6 September 1944, diwakili oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto. Pengakuan ini diumumkan melalui radio Berlin berbahasa Arab, dengan disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Berita itu juga disiarkan oleh buletin terkenal yaitu Buletin Harian Al-Ahram. Saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini diketahui tengah bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia II. Ulama harismatik tersebut mengumumkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia di tengah situasi sulit, karena diketahui tengah berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds. Palestina tak hanya memberi dukungan, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengikuti jejaknya. Nah, saat ini hubungan antara kedua negara tetap terjalin erat meskipun dengan berbagai kendala politik. Makna hubungan antara kedua negara dalam peristiwa sejarah hingga saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, politik. Indonesia itu termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair tanggal 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 18 Oktober 1989, di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu RI, Ali Alatas dan Menlu Palestina, Farouk Kadomi, yang sekaligus menandai pembukaan kedutaan besar negara Palestina di Jakarta. Nah, Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasikan bagi negara Palestina. Hingga sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania. Sejak saat itu, melalui berbagai forum termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-196 UNESCO pada 31 Oktober 2011 dan memperoleh status negara dari sebelumnya hanya berstatus entitas dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 29 November 2012. Pada tanggal 10 September 2015, Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi yang memperkenankan pengibaran bendera negara-negara peninjau PBB di markas dan kantor-kantor PBB melalui pemungutan suara dengan hasil 119 mendukung, 45 abstain, dan 8 menolak. Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dan memberikan suara mendukung dalam pemungutan suara. Selain Indonesia, Palestina memperoleh co-sponsorship dari 54 negara yang lain. Selama 2015, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah 2 konferensi yaitu KTT Asia Afrika pada bulan April 2015 dalam rangka memperingati 60 tahun KAA yang diselenggarakan
PMRI dan menghasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan kepada Palestina dan International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-15 Desember 2015 serta UN Civil Society Forum on the Question of Palestine pada tanggal 16 Desember 2015 yang diselenggarakan PBB atas kerjasama dengan OKI dan PMRI di Jakarta. Pada tataran bilateral, kedua negara itu belum dapat merealisasikan banyak kerja sama nyata sehubungan dengan keterbatasan yang dialami Palestina akibat pendudukan Israel. Meskipun demikian, sejak tanggal 13 Maret 2016, Indonesia telah memiliki konsul kehormatan yang terletak di Ramallah yang bertugas antara lain untuk mempromosikan kerjasama antara kedua negara. Yang kedua, KTT OKI dan Deklarasi Jakarta. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT OKI pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam resolusi dan deklarasi Jakarta. Terdapat 56 negara anggota, 4 negara pengamat dan 4 pihak yang terlibat dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel dalam KTT ini. Draft resolusi berisi tentang upaya menegaskan kembali posisi, prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina, sementara deklarasi Jakarta berisi tentang inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret pada pimpinan OKI untuk menyelesaikan isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Perdagangan bilateral Indonesia-Palestina belum menunjukkan volume yang besar. Minimnya volume perdagangan kedua negara itu tidak terlepas dari kondisi alam negeri Palestina yang terus dilanda konflik serta kebijakan pembatasan pergerakan manusia yang arus barang ke atau dari Palestina pemerintah Israel. Yang keempat, sosial budaya. Indonesia dan Palestina itu memiliki kerja sama bilateral di bidang pendidikan yang telah menghasilkan peningkatan jumlah warga negara Palestina serta warga negara Yordania keturunan Palestina menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baik melalui beasiswa maupun pembiayaan pribadi. Nah, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Palestina juga memiliki kerjasama di bidang pendidikan yang tertuang dalam MOU tentang kerjasama pendidikan dan pelatihan dalam hubungan diplomatik. MOU tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pelatihan bagi para diplomat Palestina di Indonesia yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI. Melalui upaya bersama, KBRI Aman dan Ikatan Alumni Palestina yang pernah belajar di Indonesia telah dibentuk Palestinian Indonesian Friendship Association atau PIFA yang telah mendapat pengesahan dari Kemendagri Palestina pada tanggal 1 Oktober 2013. Nah, PIFA telah berperan dalam mempererat hubungan P2P kedua bangsa, termasuk mediasi hubungan sosial budaya seperti dalam hal penyaluran beasiswa Indonesia kepada pelajar Palestina serta kegiatan seni budaya lainnya. Di bidang pariwisata, pada saat kunjungan PM Palestina ke Indonesia di tahun 2014, telah ditandatangani MOU di bidang pariwisata. Salah satu bentuk implementasi MOU tersebut adalah penyelenggaraan pameran, konferensi, lokakarya, dan seminar untuk mendorong kunjungan penting bagi Palestina. Pendorong kunjungan wisatawan dari kedua negara. Nah, industri wisata adalah salah satu pemasukan penting bagi Palestina mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Nah, Indonesia dan Palestina itu memiliki kerjasama kota kembar yaitu antara ibu kota negara, Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif. MOU tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Oktober tahun 2007 yang meliputi kerjasama antara lain di bidang pengendalian bencana dan krisis, pendidikan dan pelatihan, serta sosial dan budaya. Yang kelima, ada Konsul Kehormatan RI di Ramallah. Pada tanggal 13 Maret 2016, Menlu RI telah melantik Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Ibu Masa Abnu Suseh. Pelantikan tersebut dilaksanakan di KBRI Aman dan dihadiri oleh Menlu Palestina, Riyad Malki, para dubes asing di Yordania, pejabat pemerintah dan para undangan lainnya.
ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, hubungan kedua negara itu tetap berjalin erat. Perwujudan hubungan erat tersebut nampak dari bantuan Indonesia ke para pengungsi Palestina. Kemudian yang kedua, pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir. Mesir adalah salah satu sekutu awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat RI di ibu kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet. Tak sekedar mengakui, Mesir juga meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Baru pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure dengan menunjuk Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka kedutaan besar di Kairo. Nah, hubungan Republik Indonesia dengan Liga Arab pun secara formal terjalin. Liga Arab lain yang berkali-kali mengancam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia adalah karena persamaan agama, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Kemudian proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir itu karena peran mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Kemudian delegasi Indonesia pertama RI di Mesir. Kemudian pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Dan keempat, kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Adapun peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI, yang pertama itu peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Kedua, aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo. Ketiga, mengirim delegasi Mesir ke Yogyakarta. Keempat, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. Kemudian yang kelima, penandatanganan perjanjian persahabatan antara RI dan Mesir. Keenam, Menteri Luar Negeri Mesir di bawah Kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Yang ketujuh, aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Yang kedelapan, rapat umum oleh organisasi dan parpol di Mesir yang menghasilkan pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab, pemutusan hubungan diplomatik antara negara Arab dan Belanda, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda, serta pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban agresi Belanda. Hingga sampai sekarang, hubungan Indonesia dengan Mesir itu masih sangat erat. Makna hubungan kedua negara itu nampak dalam peristiwa sejarah hingga saat ini, yaitu satu, politik. Indonesia dan Mesir mengadakan konsultasi bilateral di Kairo pada tanggal 27 Juni 2017. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Asia dan Pasifik, Desra Percaya, sedangkan Asisten Menlu Mesir urusan Asia dan Kepulauan Pasifik, Hani Salim, memimpin delegasi Mesir. Selain itu, untuk mereview perkembangan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang, pertemuan ini juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, khususnya isu Palestina serta stabilitas dan keamanan kawasan. Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis seperti saat ini, pertemuan bilateral dengan Mesir kali ini merupakan momentum yang sangat penting. Dirjen Desra Percaya menilai Mesir mempunyai posisi yang krusial dan strategis dalam mengawal stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehari sebelumnya telah dilakukan pertemuan teknis persiapan konsultasi bilateral yang melibatkan sejumlah kementerian dan BUMN dari kedua konsultasi bilateral yang melibatkan sejumlah kementerian dan dari kedua negara. Dari Indonesia hadir perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Wika.
Ada banyak perkembangan dalam hubungan bilateral RI Mesir selama 6 tahun terakhir yang perlu dikonsolidasikan. RI Mesir perlu duduk bersama untuk memetakan dan menyepakati langkah peningkatan kerja sama bilateral untuk kedua negara di berbagai bidang, terutama perdagangan dan investasi. Yang kedua, disepakati 6 MOU. Sedikitnya, terdapat 6 bidang kerjasama yang telah disepakati MOU-nya dan akan segera dapat ditandatangani di bidang pembentukan sidang komisi bersama, pembentukan Joint Trade Committee, kerjasama perikanan, kesehatan, energi, dan pertahanan. Dalam pertemuan konsultasi bilateral, Desra menerangkan bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi untuk membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara, Indonesia dan Mesir. Nah, kedua negara itu sepakat untuk membentuk Joint Feasibility Studies yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Preferential Trade Agreement atau PTA RI Mesir. Kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di masing-masing kawasan, di mana Indonesia dapat memanfaatkan Mesir sebagai hubungan untuk mendapatkan akses lebih besar ke Afrika dan Eropa serta Timur Tengah, sementara Mesir dapat menjadikan Indonesia sebagai hubungan untuk masuk ke pasar ASEAN. Terkait kerjasama investasi, Destra menyampaikan bahwa Mesir yang sedang menjalankan berbagai proyek pembangunan infrastruktur guna merealisasikan visi tahun 2030 merupakan target potensial bagi outbound investment Indonesia di bidang konstruksi dan transportasi. Saat ini BUMN Indonesia sedang mendorong PT WIKA dan PT Inka untuk merangkap peluang di Mesir. PT Inka yang ikut dalam kunjungan ke Mesir telah dipertemukan langsung negara mitra potensialnya di Mesir. Nah, beberapa persoalan lain yang menjadi perhatian kedua negara juga dibahas dalam pertemuan konsultasi bilateral seperti isu-isu kekonsuleran, terutama yang mengangkut upaya perlindungan WNI di Mesir. Dalam kaitan ini, Pemri telah sampaikan proposal kepada pihak Mesir untuk menjajaki kembali pembahasan kesepakatan Mandatory Consular Notification. Sebagai langkah awal, kedua negara sepakat untuk membentuk tim yang akan melakukan dialog kekonsuleran guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan berbagai perkembangan di kawasan, khususnya pengesahan ASEAN terkait ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan peran ASEAN di Myanmar, serta prioritas Indonesia di DKPBB. Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan proses perdamaian di Palestina. Hubungan diplomatik antara RI dan Mesir telah terjalin sejak 10 Juni 1947. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 dan merupakan salah satu mitra dagang non-tradisional yang penting dan mitra ekspor nomor 26 bagi Indonesia. Kemudian ada pengakuan kemerdekaan RI dari Australia. Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalinlah rasa yang sama, senasib dan sependeritaan. Oleh karena itu, ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa beras 500.000 ton. Sehingga peristiwa tersebut terkenal dengan Indian Race. Adapun sebab India memberikan pengakuan kemerdekaan rakyat Indonesia karena 3 hal. Yang pertama, persamaan kebudayaan. Kedua, persamaan nasib. Yang ketiga, hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Nehru dan Mohatta. Kemudian proses Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari India itu dikarenakan satu, semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India, kedua, diplomasi Sultan Syahrir, dan yang ketiga, diplomasi Muhammad Hatta. Selanjutnya, peran India dalam mendukung kemerdekaan RI itu diantaranya, pertama, mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Kedua, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DKPBB. Yang ketiga, diadakannya konferensi Asia di New Delhi. Kemudian, konferensi ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, pembentukan pemerintahan
admi interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri. Yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat yang paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengakuan kemerdekaan RI dari Australia. Usaha Indonesia untuk mendapat pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang dekat dengan Indonesia, yaitu dipisahkan oleh Laut Timur, membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia. Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan intervensi dan di pihak pemerintah Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda. Yang pertama, Australia mengakui kemerdekaan RI dikarenakan hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua, persamaan tujuan, yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Kemudian, proses Indonesia mendapat kedaulatan dari Australia itu karena satu, peran tawanan Belanda yang dibawa ke Australia, peristiwa Black Armada, kunjungan Sultan Syahrir ke Australia, aksi pemberontakan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane, dan yang kelima, peran organisasi Indonesia Political Exile Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda. Kemudian, peran Australia dalam mendukung kemerdekaan RI itu yang pertama, inisiatif Partai Komunis Australia ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Kemudian tanggal 26 September tahun 1945, Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia. Ketiga, tanggal 28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Yang keempat, pada Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Yang kelima, 31 Juli 1997, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. Selanjutnya, di tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dan Belanda, dan di tanggal 25 Agustus 1947, Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN. Nah, itu dia materi kita pada video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.